Saya ada 4 ini. 3, 7, 8 ya. Oke. Kalau 3, oke, berarti 3 ya. Wow, kalau 3 saya percaya sih ya. Kalau 3 yang banyak, karena 3 ini yang agresif, ini yang paling cepat ini ya. Jadi begitu ada langsung ini ya, kelihatan ada acara gatheringnya, yuk ngumpul gini, ngikut semua. Jadi percaya sih saya kalau 3 yang paling banyak nih. Oke, jadi lanjut ya, kita lanjutkan langsung aja mulai untuk yang yearly chart tahun ini 3. Jadi saya akan hadapkan ke whiteboard saya. Jadi nggak lihat muka saya ya, lihatnya ke sini ya. Oke, jadi untuk orang yang tahun ini jadi angka akar 3 di sini, di sininya pasti angka 8 ya. Di daerah sektor ayah bawah ini angka 8, di sini 2020 pasti di sini 4, di sini angka 7, di sini 2, di sini 9 ya. Jadi ini untuk teman-teman yang yearly chart-nya angka 3 ya. Jadi apa kira-kira ceritanya? Oke, jadi kalau kita ngelihat angka 3 itu semuanya pasti inget lah ya, semuanya pasti tahu apa itu cerita 3. 3 adalah kalau muncul dalam siklus tahunan kita 3. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan ngebahas yearly chart 3 ini, saya ingatkan dulu ya. Saya ingatkan dulu untuk yang muncul angka 3, kalau angka aslinya dalam chart asli kita seperti ini persis ya, 843. Artinya tahun 2020 dia kembali ke siklus awal ya. Itu lain cerita ya. Untuk orang yang kembali ke siklus awal yang memang angka akar 3 dari sononya dan tahun ini kembali lagi persis jadi 843. Ini ceritanya lain ya. Biasanya kalau kata master, tahun di mana muncul angka yang sama itu ada cerita yang kurang bagus ya, itu ada sisi negatif ya, jadi itu hati-hati. Nah, tapi untuk teman-teman yang lain yang bukan angka akar 3, yang tahun ini menjadi 3, itu apa ceritanya? Oke, jadi kalau tahun di mana muncul jadi angka 3 ini adalah artinya tahun yang penuh dengan emosi ya, tahun yang cepat, tahun yang agresif, tahun yang emosi, tahun yang kita menjadi menggebu-gebu gitu ya. Oke, jadi apa yang membuat kita menjadi menggebu-gebu, apa yang membuat kita jadi emosi, apa yang membuat kita jadi cepat naik darah ya, apa yang membuat kita juga gigih berjuang juga tahun ini. Karena 3 itu kita harus ingat, 3 itu semua yang ada pada karakter 3 itu akan muncul di tahun ini pada kita ya. 3 yang gigih berjuang, 3 yang penuh semangat ya, 3 yang agresif, 3 yang emosi, 3 yang nggak sabaran ya. Itu ceritanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat 3-nya ini kan 84 di atas. Tolong itu kayaknya ada suara yang bocor deh. Oke, 843 ya. 843 ini artinya ada perubahan tahun ini. Perubahan ini biasanya dari segi pekerjaan ya, dari segi kerja, dari segi karir ini ada perubahan. Jadi oke, sebelum kita ini ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, mungkin teman-teman udah lama nggak ngitung-ngitung ya, ini ngebacanya gimana. Jadi untuk yang pertama kita ngebacanya yaitu bagian atas 84 ini terjadi di rentang waktu ya Januari sampai April. Nah, jadi harus ingat ya. Kemudian kita baca di bagian keduanya angka akarnya, angka akar 3 ini terjadi pada Mei dan hingga Agustus. Oke. Kemudian yang kita baca pada yearly chart ya tahunan ini ya, bagian bawah 729 lah ya, 729 ini September hingga Desember. Nah, jadi ini bagi 3 bagian. Kemudian ada 2 bagian lagi yang kita baca, yaitu bagian sini. Ya, 43 ini yaitu dia muncul di Januari hingga Agustus. Januari hingga Agustus. Kemudian 3 dan 7. 3 dan 7 ini dia munculnya di Mei hingga Desember ya. Nah, jadi kita ngebacanya seperti itu. Jadi 84, 3, 7, 2, 9, 43, dan 37. Ya. Martin, sorry ganggu sebentar sebelum kita lebih jauh. Tin, ini mau mastiin aja supaya teman-teman kagak salah juga. Boleh tolong dibantu, Tin. Di chart itu tolong ditulisin 2020, Tin, supaya kurang lebih supaya teman-teman jangan salah kaprah bahwa ini pembacaannya nanti harus sesuai gitu loh. Jadi bukannya angka dasar ya. Jadi untuk para
alumni, saya tahu kalian sudah pada tahu lah, cuma supaya jangan salah, kita pastiin ya. Thank you, Tin. Oke, ya oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk yearly ya, untuk tahun 2020 yang menjadi angka akar 3 ya. Pasti ceritanya 843 ya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman yang jadi angka 3 tahun ini adalah tahun yang agresif, tahun yang cepat, tahun yang penuh emosi, tahun yang menggebu-gebu, tahun yang penuh gairah juga ya, tahun yang penuh semangat, tahun yang penuh kegigihan juga ya. Oke, semua itu ceritanya adalah karena awalnya ini ada perubahan, ada 84 ya, ada perubahan di awal. Perubahan ini dari banyak aspek dalam kehidupan. Dari segi karir ada perubahan, dari segi pekerjaan ini bisa ada perubahan ya. Kalau kita yang bukan asalnya angka akar 3 dari 843, biasanya perubahan ini dia ke arah yang positif ya. Artinya ada perubahan yang ke arah positif, mungkin bisa jadi kayak naik jabatan ya. Jadi naik jabatan membuat dia menjadi lebih sibuk ya, menjadi dia lebih aktif, menjadi dia lebih agresif bisa jadi, atau dia naik pangkat ya. Nah, itu juga sama, atau bisa jadi bisnisnya ya buka cabang ya, bisnisnya ada ekspansi kemana-kemana ya, menyebabkan dia waktunya lebih banyak tersita, akhirnya dia juga jadi emosi, jadi sibuk, jadi penuh dengan semangat ya, penuh dengan gairah semangat ya. Jadi seperti itu pun bisa ya. Selain dari segi pekerjaan, dari segi karir ya, 84 ini biasanya selain dari segi itu juga status ya. Dari segi status itu juga bisa ada perubahan ya. Misalnya dalam masalah rumah tangga, yang mungkin ya kalau dalam selama ini rumah tangganya baik-baik aja, yang ada muncul 84 seperti ini perlu hati-hati. Bisa jadi ada mulai konflik dalam rumah tangga. Nah, tetapi bagi yang mungkin sudah ada konflik dalam rumah tangganya, bisa jadi tahun ini adalah titik temu ya, atau titik akhir dari masalah konflik itu. Bisa jadi mungkin yang selama ini gantung ya, antara mungkin mau cerai atau nggak mau cerai, tahun ini ada keputusannya gitu loh. Atau juga yang mungkin udah belum berumah tangga, yang masih statusnya lajang mungkin ya. 84 ini perubahan dari banyak aspek ya, dari segi karir, dari segi kehidupan, dan dari segi status saya katakan tadi. Jadi 84 ini juga misalnya kita juga bisa jadi ya ada perubahan status, mungkin yang sudah lama menjomblo ya, enggak jomblo lagi ya, atau yang sudah yang sudah ngegantung hubungannya dengan pacar gimana ya, akhirnya putus. Nah, itu bisa. Semua ada perubahan di situ yang menyebabkan kita akhirnya emosi, akhirnya marah, akhirnya itu ya. Oke. Nah, jadi kemudian ya setelah itu kita juga bisa melihat 84372 ya. Kalau 72 ini apa? 72 ini selalu identik ya, kalau kata Master dalam tahunan ya, selalu ada cinta datang ya, cinta yang datang atau dukungan datang ya. Jadi kalau dia perubahannya dari segi kerja, dari segi karir, saya katakan tadi ada perubahan, misalnya dia naik jabatan ya, naik pangkat, naik gaji, naik posisi, pindah kerja ya, ganti kerja ya, dia akan dapat ini ya, supporter baru. Dia akan dapat teman-teman baru, dia akan dapat pendukung baru ya. Jadi ini seperti orang-orang babak baru dalam kehidupannya. Nah, atau juga orang yang ada masalah dalam rumah tangga, perubahan dalam rumah tangga, yang saya katakan tadi, misalnya cerai lah, misalnya selingkuh lah, misalnya apa. Ini juga ceritanya ke situ ya, sama. Semuanya ceritanya ada perubahan yang menyebabkan ada dapat pendukung baru, ada dapat orang-orang baru ya, cinta baru juga ada, atau kalau dia putus ya dapat lagi perhatian dari orang yang baru. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Jadi tahun ini orang-orang yang menjadi angka 3 ini nggak sabaran seperti saya katakan tadi. Jadi apa yang udah direncanakan ya selalu ingin cepat-cepat eksekusi gitu loh, nggak tunda-tunda, nggak tunggu-tunggu waktu ya. Karena ada 43 di sini. 43 apa yang sudah direncanakan selalu ingin cepat diwujudkan ya. Dia ini 4334, jangan lupa itu not waste the time ya, nggak buang-buang waktu. Nah, jadi di sini tahun ini, jadi buat teman-teman yang udah ada planning, yang udah ada rencana mau mungkin bisnisnya mau dikembangkan, mungkin ada yang planning dari tahun lalu mau bikin bisnis ini, mau bikin bisnis itu ya. Tahun ini
tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Tahun ini tahun yang tepat untuk eksekusi. Karena tahun ini adalah 3 ini action. Tahunnya di mana kita harus action ya. Tahun ini di mana harus kita bertindak ya. Jadi kalau ada rencana yang sudah di planning dari sebelumnya, tahun ini lakukan. Ya, 3 di sini. Oke, kemudian juga ada 37. 37 ini ya siklus supporter ya, datang dan pergi silih berganti ya. Ada pendukung datang dan pergi silih berganti ya. Jadi memang sudah seperti itu. Ini nggak bisa kita tahan-tahan. Ini biasanya kalau muncul 37 dalam siklus tahunan, ini kita akan tahu gitu loh siapa orang yang bisa kita andalkan untuk dekat dengan kita, atau untuk yang bisa kita mintain tolong, atau untuk yang benar-benar support kita sepenuhnya ya. Nah, itu kita bisa tahu orang-orang itu ya. Jadi mungkin yang selama ini kita punya teman baik, teman akrab ya, bisa jadi dia akan hilang tahun ini. Datang lagi teman yang baru gitu loh. Minum dulu sebentar ya. Ya. Jadi ini yang dibahas tentang tahun ini yang akar 3. Ya, untuk yang jadi akar 3 di tahun ini. Jadi semua ceritanya secara garis besar adalah tentang perubahan dari segala aspek kehidupan, yaitu bisa jadi dari karir, bisa jadi dari status, bisa jadi dari rumah tangga, ada perubahan, dan tahun yang tepat untuk bertindak. Ya, tahun yang tepat, jangan buang-buang waktu lagi, karena 43 ini apa yang udah direncanakan lakukanlah gitu ya. Misalnya sudah ada planning, jadi gimana pun halangannya tinggal menyesuaikan aja. Mungkin karena COVID nggak bisa begini ya, mungkin oke, kita pakai plan B gitu, pakai cara lain gitu ya. Tapi tahun ini adalah tahun yang bagus untuk mewujudkan apa yang udah kita rencanakan. Jadi nggak usah buang waktu. Tahun ini mau ngapain, jalan terus aja. Supporter ada. Supporter mendatangkan kesuksesan ada. Ceritanya bagus, cukup bagus tahun ini, ceritanya cukup bagus ya untuk orang yang ada 843 ini. Kecuali mereka yang benar-benar udah dari lahir 843. Jadi kalau 843 artinya tahun ini memang tahun kembali ke siklus yang sama. Itu biasanya kurang bagus ya. Jadi secara emosi bisa jadi ada masalah dengan ini hubungan ya, bisa jadi memang hubungannya itu yang ke arah negatif. Biasanya kalau kita kembali ke siklus yang sama di tahun ini ya, itu ceritanya lebih ke sisi yang negatif ya. Oke, jadi teman-teman yang jadi akar 3 seperti saya katakan tadi, action, take action, jangan buang-buang waktu ya. Akan ada perubahan, akan ada dukungan yang mendatangkan kesuksesan tahun ini. Ini bagus, cukup bagus untuk yang 843. Oke, kira-kira sampai di penjelasan saya di sini ada yang mau tanya nggak teman-teman nih? Boleh ini ya, boleh tanya ya teman-teman ya, kalau untuk yang ini ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, mungkin ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, boleh kita interaktif aja, santai aja kok. Ini nanti sampai di mana waktunya baru kita akan lanjutkan lagi. Jadi saya pun nggak mau menjelaskan tapi teman-teman nggak masuk gitu ya. Jadi saya kepengen teman-teman tuh bisa masuk gitu ya. Oke, Martin, ini sebenarnya udah ada 3 pertanyaan nih. Celi, mau yang bacain atau Niko yang bacain, Celi? Niko yang bacain aja. Oke, jadi 3 pertanyaan yang di awal ya. Kita langsung bilang 84 perubahan yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ini pertanyaan dari William Surya ya. Jawabannya gimana tuh? Gini, kalau 84, kalau yang dia kalau umumnya perubahan yang 84 siklus tahunan ini umumnya adalah perubahan yang positif, kecuali kalau memang dia yang terlahir dengan posisi 843 seperti ini. Tahun ini ketemu yang sama, itu memang ceritanya lebih ke side negatif. Tapi kalau bukan dia yang siklus tahunannya kembali seperti ini ceritanya lebih ke positif. Biasanya perubahannya lebih ke perubahan yang positif. Oke? Halo? Oke, Tin. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya,
Untuk melanjutkan pendidikan akar 3 tahun ini bagaimana, Martin? Untuk melanjutkan pendidikan juga boleh. Jadi intinya apapun rencana kita tahun ini adalah tahun yang tepat untuk take action gitu loh. Jadi jangan pending-pending, jangan tunda-tunda. Selagi kesempatannya bisa dan memungkinkan lanjut, go on gitu loh. Karena tahun 3 seperti yang saya katakan tadi ada 4-3 di sini, rencana kita cepat wujudkan gitu loh. Jadi apapun rencananya ya, apapun planningnya, entah itu pendidikan, entah itu mau nikah, mau apa ya, go on gitu loh. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya ya, saya 3 pertanyaan di depan ya. Jadi boleh. Take action-nya boleh ya. Kalau take action misalnya buka usaha, bukannya ada 84 itu tidak bagus untuk usaha tersebut. Ini sebenarnya udah semi terjawab ya, Tin ya. Gimana mau dijawab? Sebenarnya, yang penting bukan dia terlahir sebagai posisi 843 di angka asalnya ya. Itu semua ceritanya adalah perubahan yang positif kalau yang siklus tahunan ya, yang ada 84. Oke, ini yang terakhir ya. 43 di dalam period kapan ya? 43 itu ini tadi dibaca di antara Januari dan Agustus. 43 di sini dia Januari dan Agustus. Januari. Oke, ini yang terakhir deh, Tin. Ini biar seru deh. Bagi yang kembali ke tahun semula, ada 84 ya, akar 3 dan masih single atau mencari pasangan, apakah 72 berarti ada kesempatan untuk menikah atau menarik pasangan baru, pasangan hidup? Tadi sebenarnya juga udah dikasih clue ya, Tin. Coba dijelasin lagi, Tin. Ya, kalau untuk yang asalnya sama seperti ini, yang 843 itu kata Master, kalau kita kembali ke siklus, ke tahun di mana siklusnya sama seperti angka kita, itu biasanya ceritanya kurang bagus ya. Jadi kalau untuk diharapkan untuk ketemu jodoh tahun ini, itu biasanya ceritanya bukan seperti itu ya. Justru bisa jadi yang keterbalikannya atau yang berlawanan seperti itu. Bisa jadi suaranya kita akan terputus, Martin. Terputus. Halo? Iya. Dengar nggak? Wah, suara Martin terputus, termute ya. Ya udah nggak apa-apa, saya lanjutin ya. Halo, dengar nggak? Dengar Kotin. Mungkin sebentar. Sebentar. Kita kedengeran kok suara Martin. Loud and clear. Cuma mungkin ada beberapa teman yang kagak kedengeran, Tin. It's okay. Ya, jadi kalau yang terlahir langsung 843 itu kembali tahun ini seperti ini, untuk pasangan juga ya itu bukan indikasi yang bagus sebenarnya tahun ini. Bisa jadi ada kegagalan atau kegagalan hubungan, atau bisa jadi udah PDKT tapi nggak jadi gitu ya. Mungkin bisa jadi ada cerita orang yang datang, atau bisa jadi jatuh cinta tahun ini, tapi bukan bagi ending yang menggembirakan ya. Tapi ingat, apapun ya kalau belum terjadi, itu kan kita bisa atur, kita bisa kontrol, kita bisa cegah gitu loh. Nah, itulah gunanya kita belajar PON kan. Nah, jadi untuk teman-teman, bukan berarti kita pasrah dengan keadaan yang nggak bagus, cukup kita antisipasi aja gitu loh, cukup kita hati-hati aja gitu loh. Jadi kalau misalnya jomblo tahun ini, angka akarnya seperti ini dari asal, terus ada jatuh cinta, ya minimalisirlah konflik, minimalisirlah untuk tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi potensi kegagalan pada cerita tahun ini seperti itu. Apa? Nggak ada 5.000-an? Oke, selanjutnya. Oke, Martin. Kelihatannya ini pertanyaannya sudah jelas semua ya, tapi kasih bonus satu lagi ya, Tin ya, untuk akar 3 ya, Tin. Karena ada pertanyaannya gini, Pak Martin, kalau semua sama dengan angka asal itu jeleknya apa ya? Jadi pertanyaannya kalau seandainya sama plek-plekan ya sama angka aslinya dengan charge 2020 itu kurang bagusnya gimana? Nah, ini sebenarnya sama sih. Coba silakan, Tin. Oke, jadi kalau tahunan kembali ke cara asal yang plek ketiplek gitu ya dengan angka asal kita, itu cerita buruknya apa, cerita negatifnya apa? Itu semua cerita yang negatif berdasarkan angka kita, berdasarkan angka 3-nya, berdasarkan 84-nya, berdasarkan 72-nya. Ini semua cerita negatifnya bisa muncul tahun itu gitu loh. Jadi 3 ini yang betul-betul tahun yang betul-betul penuh emosi, betul-betul tahun ini betul-betul tahun yang jadi penuh amarah ya,
penuh dendam, penuh kebencian. Ya, kenapa? Karena kegagalan, karena ada masalah ya, karena bisa jadi pekerjaan ya jatuh ke arah yang jelek ya, berubah ke arah yang jelek. Dengan pasangan juga berubah ke arah yang hubungan yang jadi lebih tegang ya, yang kurang bagus seperti itu. Jadi semua negatifnya itu semua cerita dari angka ini juga gitu loh, tapi versi yang negatifnya. Jadi itu yang perlu diantisipasi untuk teman-teman yang asalnya memang angka akar 3. Oke, thank you banget Tin. Ini kelihatannya kita harus lanjut ya. But so far saya mau